Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya guys. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PA yang telah saya buat di semester 1 kelas 10 dan sebelum kita masuk ke babak pendahuluan dan penjelasan, di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hafiz Firdaus, biasa dipanggil Jan, dari kelas XRPLB absen 12, dan kita sekarang masuk dulu ke babak pendahuluan. Jadi nanti di babak ini saya akan menjelaskan tentang PA apa sih yang saya buat, kemudian konsep apa yang saya terapkan, dan teks stack apa saja yang saya pakai untuk membuat program ini. Saya akan kasih tahu alasan kenapa saya bikin PA dalam tema seperti ini, dan semua itu nanti akan kita bahas di babak pendahuluan. Kita bakal langsung aja buat masuk ke babak pendahuluan. Oke, sekarang kita udah masuk di babak pendahuluan, jadi kita bakal langsung saja mulai ya, tanpa basa-basi. Jadi seperti yang kalian melihat di layar, saya bikin sebuah program dengan judul Ciapau Pet Shop. Jadi bisa ditebak ya saya bikin apa. Itu bikin pet shop. Jadi nanti user bisa beli hewan ataupun melihat hewan yang terdapat di pet shop ini. Jadi kurang lebih program yang saya bikin ini mirip kayak backend, kayak sistem backend aplikasi pet shop, cuman yang membedakan adalah di sini saya belum ada API-nya karena ini masih aplikasi CRUD berbasis CLI atau Command Line Interface, bukan berbasis web, jadi gak ada API-nya gitu. Kemudian untuk teks stack yang saya pakai dalam membangun program ini, yang pertama itu bisa kalian lihat di layar, .cpp, .c++, ada IOStream juga, include IOStream, ini ciri khas dari C++ ya. Jadi saya pakai C++ sebagai bahasa pemrograman utamanya, dan selain C++, saya juga pakai PostgreSQL sebagai DBMS untuk menyimpan data hewan. Kenapa pakai PostgreSQL sebagai DBMS gitu kan? Karena menurut survei di Stack Overflow bagian teknologi di database-nya itu sekitar 58% itu menggunakan PostgreSQL dan menduduki peringkat pertama. Jadi saya pakai Postgres ini karena DB ini itu sering dipakai di industri. Bisa dibilang top tier lah, tier SSS. Makanya saya pakai Postgres. Kalian latihan. Untuk konsep yang saya terapin di PA yang telah saya buat, ini yang pertama ada SOC atau singkatan dari Separation of Concern. Jadi saya memisahkan kode pemrograman saya menjadi beberapa file atau folder tergantung dengan fungsinya. Kita ambil contoh dua aja, admin dan config. Isi yang terdapat di dalam file admin dan file config ini berbeda. Isi yang ada di admin ini dia cuma function-function yang berkaitan dengan admin, dengan role admin gitu. Kalau di config, isinya ini adalah function-function yang berkaitan untuk menghubungkan program ini ke BBMS Postgres. Itu SOC. Dan yang kedua itu ada RBAC dasar atau Role Based Access Control, di mana kan di TA saya ini itu ada dua role ya. Bisa kalian lihat di sini ada admin sama customer. Nah, masing-masing role ini dia mempunyai fungsi tersendiri. Kita ambil contoh dari admin, itu ada fungsi tambah hewan. Fungsi tambah hewan ini dia hanya dimiliki oleh admin, yang artinya hanya bisa diakses oleh admin dan nggak bisa diakses selain admin gitu. Nah, si customer ini dia gak bisa akses fungsi tambah hewan karena kan fungsi tambah hewan milik admin dan customer itu gak bisa akses. Nah, itu RBAC dasar. Mungkin itu sih, sekian untuk babak pendahuluan ya. Karena kita bakal langsung saja buat lanjut ke babak penjelasan. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke babak penjelasan dan sekarang saya akan ngejelasin. Pertama-tama saya bakal ngejelasin terlebih dahulu apa yang ada di folder config. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di folder config ini ada dua file, yaitu config.cpp dan config.h. Nah, saya bakal ngejelasin dua ini. Kita mulai dari config.h terlebih dahulu. Jadi kita bahas dulu nih fungsi config.h ini buat apa. Nah, fungsi dari config.h ini adalah untuk membuat sebuah variabel menjadi global atau mendeklarasikan sebuah fungsi itu menjadi global. Jadi biar bisa diakses di file lainnya gitulah. Untuk isi dari config.h di saya ini yang pertama ada include library PostgreSQL untuk C++. Kemudian ada action pgcon pointer dbconnection. Jadi artinya gini, kan variabel dbconnection ini dia lokasi aslinya itu ada di file config. Nah, dengan kunci atau keyword extern itu maka kita bisa tulis ulang variabel dbconnection di config.h ini.
biar nanti saat dikompil gak ada error redefinition. Nah, kenapa harus disimpan di config.h atau config.header? Ini karena kita akan ngebikin si variable db connection ini menjadi global atau bisa diakses oleh file lainnya. Di sini juga baris bawahnya itu ada pendeklarasian sebuah fungsi. Ada 5 yang ada load nv, ada db connect, ada get db, ada is db connected, dan db close. Itu untuk config.h. Sekarang kita masuk ke config.cpp. Yang pertama-tama, di sini ada include config.h. Kenapa harus config.header? Karena supaya fungsi yang dideklarasiin di sini itu bisa didefinisiin di config.cpp. Saya juga nge-include library PostgreSQL, library IOStream buat input-output, fstream buat ngebuka file, dan string untuk tipe data. Di sini juga ada beberapa variabel global seperti host, port, name, user, dan password yang bertipe string. Ada variabel pointer juga bernama db connection yang dimana tipe datanya adalah pgcon atau object, dan ini tuh adalah default dari, bukan default sih, tapi bawaan dari library Postgres lah. Dan di sini saya setting nilainya menjadi null ptr atau null pointer, atau artinya kosong untuk pointer. Jadi isinya tuh kosong untuk variable pointer. Nah, kita sekarang bakal ngebahas fungsi pertama di config.cpp, yaitu load nv bertipe void. Jadi gak ngembali nilai apapun. Nah, apa gunanya load nv ini? Yaitu fungsi untuk membuka file.environment dan mengambil isinya. Di baris pertama fungsi ini ada if stream nv underscore file.nv, yang artinya adalah membuka file dengan nama .environment. Di sini ada perkondisian juga, yang kalau misalkan dibaca kurang lebih jadi kayak gini. Kalau misalkan environment filenya telah terbuka, jadi ini tuh bahasanya kayak gini. Apakah environment file telah terbuka? Kalau misalkan jawabannya ya, dia gak bakal masuk ke blok ini, alias bakal lanjut ke blok yang selanjutnya. Tapi kalau misalkan jawaban dari apakah file environment telah terbuka sama dengan tidak atau false, dia bakal menampilkan sebuah output berupa environment file can open. Dan nanti bakal keluar dari fungsi load nv karena terdapat return. Kita bahas yang selanjutnya, ada variabel bernama line bertipe string. Ini apa? Bertipe string. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat menyimpan isi dari file nv. Kemudian ini ada variabel loaded line, tipenya integer, saya set nilainya 0 karena ini berfungsi buat nanti buat men-trace atau mengetek seberapa banyak baris yang udah kita buka gitu. Kemudian di sini ada perulangan menggunakan while untuk menyimpan nilai dari variable .nv baris per baris. Di sini ada get line environment underscore file, line. Jadi artinya adalah ambil nilai yang ada di file nv underscore file dan masukkan nilainya ke line. Di sini ada perkondisian if line.empty, atau cara bacanya yang mudahnya gini, yaitu apakah isi dari variabel line ini sama dengan kosong, atau isi dari indeks pertama di variabel line ini sama dengan pagar atau komentar. Maka kalau misalkan iya atau true salah satu atau dua-duanya, kalau true itu bakal continue alias lanjut ke perulangan berikutnya. Di sini ada variable equal pos atau singkatan dari equal position. Ini bertipe size t. Jadi size ini isinya nanti kayak indeks dari huruf gitulah. Nah, di sini saya inisialisasi nilainya yaitu dengan line.find sama dengan. Artinya adalah carikan posisi atau indeks sama dengan di variable line. Misalkan indeksnya 7, maka nanti di equal pos isinya bakal 7. Kemudian ada variable key tipenya string. Saya inisialisasi nilainya yaitu dengan line.substr 0, equal pos. Artinya nilai di key ini adalah nilai sebelum tanda sama dengan. Karena substr 0 equal pos ini sama aja kayak mencarikan sebuah nilai dari awal sampai sebelum sama dengan. Atau gampangnya ngambil nilai sebelum tanda sama dengan terus masukin ke key. Nah, gampangnya kayak gitu.
Kemudian ada variable value bertipe string. Inisialisasi nilainya sama saya adalah line.substr equal post plus 1. Artinya adalah ambil nilai di variable line itu setelah sama dengan sampai beres terusnya. Kemudian masukkan ke variable value. Di sini ada perkondisian menggunakan if else. Yaitu kalau misalkan key-nya, isi dari key ini sama dengan db host, maka kita assign nilai value ini ke variable host dan lakukan increment ke variable loaded line. Kemudian di sini kalau misalkan key-nya sama dengan db port, maka isi nilai value-nya ke port. Loaded line lagi alias increment. Kalau misalkan isi dari variable key-nya sama dengan db name, maka kita assign nilai di name ini sama dengan value. Increment lagi. Kemudian kalau misalkan key-nya sama dengan db user, maka kita assign nilai user sama dengan value. Kemudian increment lagi. Dan terakhir kalau misalkan key-nya sama dengan db password, maka assign variable password menjadi value di sini dan increment lagi. Itu untuk fungsi itu adalah penjelasan dari fungsi load and pick. Selanjutnya kita move to next function, yaitu function untuk connect ke database. Nama functionnya db_connect, kecil semua. Tipenya bold, ya, jadi dia ngebalik nilai true atau false atau satu atau nol. Yang pertama, di sini ada tampilkan output berupa connecting to database titik 3 kali. Kemudian di sini ada variable account str atau singkatan dari connection string, bertipenya string, yang nanti isinya ini adalah host sama dengan, kalau misalkan host ini isinya localhost, maka host sama dengan localhost. Kalau portnya 8080, maka port sama dengan 8080 dan seterusnya. Ini saya mengassign sebuah nilai ke DB connection yang dimana nilainya itu didapatkan dari hasil menjalankan sebuah function pgconnectDB. pgconnectDB ini dia nge-return pgcon, yang artinya nilai dari pgcon hasil pgconnectDB ini bakal dimasukin ke DB connection ini. Kemudian di sini ada perkondisian if pg status DB connection sama dengan connection oke. Artinya kalau misalkan status dari objek yang ada di DB connection ini dia itu sama dengan connection oke, maka kita akan keluarkan output connection successfully connected to database dan keluarkan atau return nilai true. Tapi kalau misalkan si statusnya itu bukan connection oke, maka tampilkan output failed connect to database dan return nilai false. Yang berikutnya ada function getDB pointer ke pgcon, yaitu function yang digunakan untuk mendapatkan instance database untuk mengaksesnya. Dan isinya ini cuma satu baris, return DB connection, jadi kembalikan si objek dari DB connection alias kembalikan pgcon-nya. Kemudian ada function untuk check connect database, yaitu is_db_connected, nilainya atau nilai keluarnya itu bool, false atau true. Dan di sini ada return db_connection and pg status db connection sama dengan connection oke. Artinya apa? Jadi kalau misalkan db connection-nya nggak sama dengan nil, itu bakal menghasilkan nilai true. Terus kalau misalkan pg statusnya itu sama dengan connection oke, itu bakal mengembalikan nilai true. Nah, kalau dua-duanya itu true, dia bakal mengembalikan nilai true. Tapi kalau salah satunya false, itu bakal mengembalikan nilai false. Gitu. Kemudian ada function untuk menutup database, yaitu db_close, punya void karena mengembalikan apapun. Di sini ada perkondisian if, yaitu kalau misalkan db connection-nya itu ganil alias pernah ada koneksi, maka pgfinish db connection. Ini pgfinish adalah sebuah function Postgres untuk menutup koneksi database. Dan kalau misalkan nanti udah menutup koneksi dari database, maka kita assign nilai db connection jadi null ptr lagi seperti semula. Buat apa? Buat menghindari memory leak atau boros memori lah gampangnya. Setelah ditutup, maka kita akan tampilkan sebuah output berupa database connection close. Jadi mungkin segitu untuk penjelasan untuk di bagian config. Selanjutnya kita bakal langsung ke bagian
utils. Oke, sekarang kita bakal langsung ngebahas tentang folder utils. Ya, langsung aja lah ya, tanpa basa-basi. Kita langsung aja ke file utils.cpp. Karena utils.h kurang lebih sama lah kayak tadi. Nah, utils.cpp ini seperti biasa di awalnya saya include utils.h supaya bisa mendefinisikan function yang dideklarasikan di utils.h. Ada library juga yaitu iostream, string, PostgreSQL, dan library yang baru saya import yaitu iomanip untuk mengatur si total letak teks gitu. Misalkan rata kiri, terus ada di indeks keberapa. Misal seperti itu. Kemudian di sini saya juga include config.h supaya bisa mengakses variabel atau function yang ada di dalamnya. Kita langsung bahas function yang pertama. Itu ada dbexec. Dia tipe keluarannya bool, mempunyai parameter SQL query, dan juga tipenya string. Jadi kalau misalkan mau ngejalanin sebuah function yang ada parameter seperti dbexec, maka kita harus mengirimkan sebuah argumen untuk memenuhi parameternya biar bisa jalan fungsinya itu. Di sini ada perkondisian. If operator not db connection, artinya kalau misalkan db connection ini sama dengan nil, maka keluarkan output berupa no database connection dan kembalikan nilai false. Kemudian di sini ada sebuah variable result, tipenya ini pgResult ya. Dia ada variable pointer juga. Nah, di sini pgResult ini sama kayak pgcon, jadi berupa objek gitu. Dan di sini saya menginisialisasi nilai result ini adalah dengan nilai dari hasil apa namanya menjalankan function pkexec. Kan pkexec ini dia menghasilkan sebuah nilai berupa pgresult. Nah, nanti habis ngejalanin pkexec, di pgresult hasil pkexec ini dimasukkan ke variable result. Dan pkexec ini membutuhkan dua parameter. Yang pertama itu adalah objek pgcon, kemudian query-nya. Itu. Setelah menjalankan pkexec, di sini akan ada perkondisian, yaitu mengecek status apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan status dari result ini sama dengan pgres comment oke, maka tampilkan operation sukses. Kemudian setelah itu jalankan function pkclear result yang artinya adalah hapus isi di variable result. Kenapa harus dihapus? Karena untuk menghindari memory leak seperti itu. Kemudian kembalikan nilai true. Kalau misalkan statusnya bukan pgres comment oke, maka akan masuk ke blok else yang nantinya akan mengeluarkan output yaitu operation valid. Dan setelah mengeluarkan output operation valid, maka jalankan function pkclear lagi. Jadi hapus nilai result dan kembalikan nilai false. Setelah itu ada function dbQuery. Ya void dan kembali nilai apa-apa. Punya dua parameter yaitu SQL query dan juga header. Tipenya dua-duanya string. Di sini ada perkondisian lagi kayak tadi, yaitu apakah db connection sama dengan nil. Kalau misalkan nil, maka si out on database connection dan keluar dari db query karena ada return. Di sini juga ada kayak tadi di dbexec, yaitu variable result, tipenya pgresult, dan ini merupakan variable pointer. Di sini saya menginisialisasi nilai result ini dengan nilai dari hasil menjalankan pkexec. Kemudian di sini ada cek status lagi. Kalau misalkan status dari result ini tidak sama dengan pgres2 plus oke, maka tampilkan sebuah pesan operation failed. Kemudian setelah operation failed ini di spasi berikutnya akan memunculkan pesan errornya. Akan tampilkan pesan error. Kenapa? Karena di sini ada function yaitu pk result error message. Jadi tampilkan pesan error yang terdapat di result. Setelah menampilkan pesan error, maka jalankan function pkclear result untuk menghindari leak memory. Kemudian return atau keluar dari function dbQuery. Selanjutnya ada variable rows, dia bertipe integer. Inisialisasi nilainya adalah jumlah baris dari result. Karena ada function pkn2 plus result. Jadi function ini adalah mengembalikan sebuah nilai berupa jumlah baris dari variable result. Misalkan baris di variable result ini ada 14, nah nanti isi dari rows ini akan 14.
Kemudian ada interrow, kalau tadi baris, maka yang ini kolom. Jadi isi dari kolom ini adalah jumlah dari kolom yang terdapat di variabel result. Di sini ada perkondisian. Kalau misalkan row-nya itu sama dengan 0 atau barisnya 0, maka tampilkan no data found. Kemudian keluar dari function query. Setelah itu di baris selanjutnya ada cout, tampilkan ini ada enter emoji, tampilkan judul alias parameter judul ini header. Kemudian cout string, tampilkan output sama dengan sebanyak 60. Pada cout string lagi yaitu tampilkan garis apa namanya? Garis strip sebanyak 60. Nah, di sini terdapat perulangan, yang dimana di perulangan ini terdapat perulangan lagi. Atau simpelnya ada loop di dalam loop atau nested loop lah. Untuk loop yang pertama ini digunakan untuk melooping jumlah baris. Bukan melooping jumlah baris, tapi melooping barisnya. Kalau for yang kedua, ini digunakan untuk melooping kolom yang terdapat di baris pertama. Di for i sama dengan 0, kalau misalkan i-nya lebih kecil dari row, maka jalankan yang looping kolom. Kalau udah ngejalanin looping kolom, maka i++. Nah, di looping kolom ini dia ada integer j sama dengan 0. Kalau misalkan j-nya lebih kecil dari kolom, maka jalanin ini, kemudian j++. Kemudian apa maksud dari dalam blok for yang kolom? Maksudnya kayak gini. Kan ini ada variable value bertipe string. Nah, isi dari value ini dia adalah isi dari hasil menjalankan sebuah function bawaan Postgres yaitu pkgetValue. Jadi pkgetValue ini berfungsi untuk mendapatkan nilai dari variabel result berdasarkan baris ke i dan kolom ke j. Nanti hasil dari ini masukkan ke value. Kemudian di sini ada string real value. Ini untuk menampilkan. Di sini ada perkondisian menggunakan switch. Ini nge-switch j. Kalau misalkan j-nya sama dengan 0, maka real value itu kita assign nilainya dengan name sama dengan value. Kemudian break atau berhenti di case 0. Biar gak lanjut ke case berikutnya. Kalau misalkan j ini dia nilainya 1, maka real value nilainya akan di-assign dengan price plus value. Ada break lagi. Kemudian kalau misalkan j ini nilainya 2, maka akan masuk ke case 2. Dan real value akan di-assign dengan nilai kategori plus value. Ada break lagi. Nah, di sini terdapat cout left set w 15 real value. Artinya apa? Artinya adalah tampilkan real value ini di rata kiri. Yang dimana si real value ini dia itu tampilannya atau si hurufnya itu ada di indeks ke-15 lah gitu. Kemudian di sini ada cout string atau tampilkan string yaitu strip sebanyak 60. Dan di bawahnya ada lagi yaitu tampilkan sama dengan sebanyak 60. Tidak lupa setelah menjalankan sebuah fungsi pkexec, maka kita harus menjalankan pkclear untuk membersihkan nilai yang ada di result untuk menghindari leak memory. Kemudian di sini terdapat sebuah function yaitu dbQuery story order. Function ini mirip seperti function sebelumnya yaitu dbQuery, cuman yang membedakan adalah di bagian switch-nya case-nya ada 4. Yang membedakan hanya itu saja, selebihnya sama. Kemudian di sini ada function getPrice. Dia parameternya itu sama SQL query, tipenya string. Di sini ada variable string value dan juga integer harga. Di sini ada perkondisian sama kayak tadi buat ngecek apakah DB connect-nya ada atau tidak. Kemudian di sini ada function yang sama seperti tadi juga, yaitu untuk mengambil nilai dengan menjalankan function pkexec. Di sini ada perkondisian lagi, apakah statusnya berhasil atau tidak. Dan di sini sama kayak tadi lagi, yaitu ada variable row dan kolom. Dimana variable row ini dia isinya adalah jumlah dari row yang ada di result. Dan kolom ini jumlah dari kolom yang ada di result.
Ada perkondisian lagi, kalau misalkan roundnya sepadan 0, maka tampilkan no data found dan return 0. Kenapa returnnya 0? Karena di sini dia itu tipe keluarannya integer seperti itu. Di sini juga ada looping lagi dua, yaitu ini buat looping baris, ini buat looping kolom. Di sini saya nge-assign nilai value itu sama dengan nilai dari hasil menjalankan function pkGetValue, yaitu nilai dari variable result berdasarkan baris ke I dan kolom ke J, itu masukkan ke variable value. Seperti biasa, setelah menjalankan pkexec, maka kita hapus nilai dari result menggunakan function pkclear untuk menghindari lag memori. Kemudian di sini saya men-set harga ini, harga sama dengan story value. Ini adalah sebuah function untuk melakukan type assertion atau pergantian tipe data. Kan value ini tipe datanya awalnya itu adalah string. Nah, dengan menggunakan function story, maka value yang awalnya berawalan tipenya string akan menjadi integer, kemudian dimasukkan ke variable harga. Dan nanti setelah dimasukkan ke variable harga, di sini ada return harga atau kembalikan si harga ini. Nah, kemudian untuk function yang terakhir ada function untuk mengambil ID hewan, ada get ID. Ini kurang lebih sama lah kayak apa namanya, function get price. Cuman bedanya ini buat ngambil ID. Di sini sama, ada string value, ID hewan. Di sini ada apa namanya, langsung menjalankan perintah exec. Kemudian sudah ini interrow, int kolom, ada perkondisian lagi, dan ada looping baris dan looping kolom. Di sini ada menghapus nilai dari result untuk menghindari leak memory dan men-assign nilai kepada ID hewan, yaitu nilai yang desain adalah nilai dari value diubah menjadi integer dulu baru desain ke ID hewan dan kembalikan ID hewan atau original ID hewan. Mungkin sekian penjelasan untuk bagian utils.cpp. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian folder src. Kita akan ngebahas tentang sebuah folder yang ada di src, yaitu admin. Jadi kita bakal langsung buat bahas yang bagian admin.cpp-nya. Di sini seperti biasa ada input library. Ini input library ya. Ada fmt buat formatting, iostream, string, dan any. Di sini ada include admin.h biar bisa ngedefinisiin nilai, bukan nilai, map fungsi yang ada di admin.h. Kemudian ini ada include utils.h buat ngegunain function yang dideklarasi di utils.h. Di sini terdapat dua variabel global bernama table name pet yang isinya pet dan juga table name order yang isinya order. Dan dua variabel ini dia itu konstanta alias nilainya gak bisa berubah. Kemudian ada function add pet. Dia parameter name tipenya string, price tipenya integer, kategori tipenya string. Dan di dalam function add pet ini ada variabel konstanta query bertipe string yang isinya adalah insert into. Ini yang berawal ada formattingnya. Jadi ini sama aja kayak insert into pet karena ini ya table name pet. Jadi kalau dibaca kayak gini, insert into pet to column name, price, kategori with value. Inilah yang pertama yaitu isi dari parameter name, ini yang kedua isi dari parameter price, dan ini nilai yang ketiga isi dari parameter kategori. Selanjutnya jalankan sebuah fungsi atau ini adalah call function exec, sebuah function yang ada di file utils sebelumnya yang telah saya jelaskan. Itu function untuk mengeksekusi query, insert, update, dan juga delete. Jadi jalankan exec dengan mengirimkan query sebagai argumen. Selanjutnya ada function delete pet dengan parameter name bertipe string. Di dalamnya terdapat variable query, tipenya string, dia sifatnya konstanta. Isinya berupa query delete from pet where name, ini nilai namanya, isi dari parameter name. Kemudian jalankan function exec dan mengirimkan query atau permintaan sebagai argumennya. Kemudian di sini ada function update data pet
dengan name, kolom, dan value sebagai parameternya. Ketiganya bertipe string. Di dalamnya ada variable query bertipe string dan ada percondition if else. Apakah kolom isinya itu name atau kolom isinya sama dengan kategori? Kalau misalkan iya, maka query ini kita assign nilainya dengan text update table name pet update pet set kolom ini nilai dari parameter value dan where name nilainya dari berdasarkan isi dari nilai parameter name. Kalau misalkan kolomnya isi kolom itu sama dengan price, maka variable query ini kita assign dengan query update pet set kolom price dengan nilai yaitu value yang sudah diubah menjadi integer melalui function type assertion yaitu stoi. Kemudian where name nilai name dari isi parameter name. Nah, kalau misalkan kolomnya selain kategori name dan price, maka akan masuk ke block else atau pengecualian. Dan nanti kalau masuk ke block else, maka program akan langsung berhenti karena ada return. Setelah itu, di sini ada call function lagi, dbexec, kemudian kirimkan query sebagai argumennya. Nah, kemudian di sini ada fungsi getHistoryOrderUser. Tipenya void, dia agak ngembaliin sebuah nilai. Di dalamnya terdapat variable query, sifatnya konstanta, gak bisa diubah, bertipe string. Dan menyimpan sebuah query yaitu select pet ID, customer name, quantity, total price, from table name order, yaitu from order. Kemudian di sini ada call function dbQueryHistoryOrder, di mana di sini query menjadi argumen pertama, dan ini adalah argumen keduanya yaitu daftar order. Function selanjutnya ada admin, dia tipenya void, karena gak mengembalikan nilai apapun. Di sini ada sebuah variable yaitu pilihan, dan di bawahnya ada function system cls yaitu untuk membersihkan tampilannya ketika menjalankan function admin, biar jadi lebih bersih. Di sini ada cout atau menampilkan sebuah output yaitu nampilin menu admin dan fitur-fiturnya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan banyak do while ya untuk melakukan validasi terhadap input-inputnya. Yang pertama ini ada do while pertama ya. Ini untuk melakukan validasi terhadap inputan yang pilih menu. Jadi ketika pilihannya itu sama dengan empty atau pilihannya tidak sama dengan 1 sampai 4, maka ulangin di input yang ini. Di sini di dalam inputnya juga ada validasi. Kalau misalkan pilihannya sama dengan 0, maka tampilkan pesan error. Kalau pilihannya tidak sama dengan 1 sampai 4, maka tampilkan sebuah pesan error. Pilihan menu tidak tersedia. Selanjutnya ada prekondisian, yaitu jika pilihannya sama dengan 1, maka akan masuk ke blok yang pertama. Dan di blok pertama ini terdapat 3 variabel yaitu name, kategori, dan price. Selain itu, di sini juga terdapat validasi lagi untuk setiap inputnya, yaitu untuk input nama, input kategori, dan input price. Di sini ada call function lagi, yaitu memanggil sebuah function bernama addPet dengan name sebagai argumennya dan price diubah ke integer, kemudian dikirim sebagai argumen. Dan kategori dikirim sebagai argumen juga. Setelah itu ada else if, jika pilihan sama dengan 2, maka masuk ke blok if yang kedua. Di blok if yang kedua terdapat variable name bertipe string. Ini ada validasi juga menggunakan do while terhadap input bentuk nama hewan. Jadi kalau kosong maka langsung ulang lagi si inputan yang ini dan memberikan pesan error masukkan nama hewan. Kemudian ada call function deletePet dengan nama sebagai argumen. Dan selanjutnya ada else if yang ketiga. Kemudian ada else if yang ketiga. Jika isi dari pilihan itu sama dengan 3, maka akan masuk ke blok if yang ketiga. Di blok if yang ketiga ini ada beberapa variabel, kolom, nama, fee, dan value. Ada 4 variabel dengan tipe data string. Kemudian di sini ada validasi juga,
yaitu validasi terhadap kolom yang akan diubah, terhadap nama hewan dan value-nya. Di sini ada call function lagi, yaitu update data pet dengan mengirimkan nama, kolom, dan value sebagai argumen. Nah, kemudian untuk blok terakhir, kalau misalkan kita masukin selain 1 sampai 3 alias 4 ya, itu akan masuk ke get history order user. Kalau misalkan masukin 5 atau 10, itu bagaimana? Apakah tetap masuk ke sini? Itu jawabannya tidak. Karena tadi di atas kita sudah melakukan validasi, yaitu ulang pilihan menu ini jika pilihannya tidak sesuai dengan 1 sampai 4. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin segitu untuk penjelasan bagian admin. Next kita bakal bahas bagian customer. Teman-teman, sekarang kita akan ngejelasin bagian customer. Kalau tadi kan admin, sekarang kita customer.cpp. Kita langsung aja. Di paling pertama ada customer.h include ya. Kemudian ada include utils.h dan juga beberapa library, ada 4. Ada iostream, string, fstream, dan fmt atau format.h. Di sini ada variabel global juga seperti tadi yang di admin, yaitu table name pet yang isinya pet, table name order yang isinya order, dan kedua variabel ini bersifat konstanta. Di sini juga ada function getPet, void yang kembali nilai apa-apa. Di dalamnya terdapat sebuah variabel query yang isinya select name price kategori from table name pet, yaitu from pet. Kemudian ada call function dbQuery dengan query sebagai argumen dan daftar hewan sebagai argumen juga. Kemudian ada function getAllCategories, ada variabel query konstanta bertipe string yang isinya adalah select kategori from table name pet, yaitu pet. Ada call function yaitu dbQuery dengan mengirimkan query sebagai argumen dan juga daftar jadi jenis hewan sebagai argumen yang kedua. Kemudian ada function getPetByOrder dengan parameter kategori bertipe string. Di dalamnya ada variabel query, dia konstanta tipenya string seperti biasa. Isinya itu adalah select name price from table name pet alias from pet, where kategori ini nilai kategori yaitu kategori alias isi dari parameter. Kemudian di sini ada judulnya yaitu string header format daftar hewan kategori. Jadi di sini nanti isinya yang dalam tutup kurung ini adalah kategorinya. Kemudian ada call function dbQuery, query sebagai argumen yang pertama dan header sebagai argumen yang kedua. Nah, kemudian untuk fungsi yang selanjutnya ada getHistory, di mana di sini parameternya adalah name bertipe string dan di dalamnya terdapat variabel konstanta yaitu query bertipe string juga yang menyimpan sebuah query yaitu select pet ID, customer name, quantity, total price from table name order alias from order, where customer name dengan name alias isi dari parameter name. Kemudian ada file header atau judul bertipe string. Di sini adalah format dari daftar riwayat order name. Jadi nanti di dalam kurung ini itu isinya adalah name-nya, misalkan name-nya Jan, maka dalam kurungnya adalah Jan. Kemudian di sini terdapat call function yaitu dbQuery story order, di mana query-nya adalah argumen yang pertama dan header-nya argumen yang kedua. Oh ya, di sini function getAllPet itu digunakan untuk mendapatkan seluruh data hewan, atau kategoris untuk mendapatkan seluruh kategori hewan, dan getPetByCategory adalah untuk mendapatkan data hewan berdasarkan kategori hewan tertentu. Dan getHistory adalah untuk mendapatkan histori pembelian berdasarkan nama customer. Selanjutnya ada function order void juga, ini untuk melakukan pembelian. Jadi di sini ada 3 parameter yaitu hewan bertipe string, quantity integer, dan juga name bertipe string.
Di sini ada variabel konstanta query, yaitu isinya adalah select price from table namePad where name sama dengan hewan alias isi dari parameter hewan. Kemudian ada parameter query ID yang isinya adalah select ID from table namePad alias pet where name sama dengan hewan alias isi dari parameter hewan. Kemudian di sini ada variabel integer ID hewan yang diinisialisasi nilainya sama saya itu adalah hasil dari menjalankan function getID. Jadi nanti function getID ini dia akan menjalankan sebuah eksekusi ke database dan mengambil data hewan berupa ID-nya. Dan nanti si ID-nya hasil dari function getID bakal dimasukkan ke variabel ID hewan ini. Begitu pula dengan variabel harga. Inisialisasi nilainya adalah dengan menjalankan sebuah function untuk mengambil harga hewan, dan nantinya hasil dari pengambilan harga hewan akan dimasukkan ke variabel harga. Kemudian di sini ada variabel total amount. Inisialisasi nilainya yaitu adalah harga dikali dengan quantity. Seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah variabel query to, sifatnya konstanta bertipe string, yang isinya adalah insert into table name order to column pet ID, customer name, quantity, total price with value. Value yang pertama itu adalah ID hewan, value yang kedua itu name, value yang ketiga itu quantity, dan value yang keempat itu adalah total amount. Kemudian di sini ada perkondisian. Kalau misalkan saat kita menjalankan dbExec dengan mengirimkan query to sebagai argumen ini gagal, kalau misalkan jawabannya yes alias gagal, maka tampilkan sebuah output berupa operation failed. Tapi kalau misalkan nggak gagal, itu nggak bakal masuk ke blok if ini. Dan nanti function order akan berhenti. Kemudian selanjutnya ada function struct. Jadi ini adalah function untuk membuat struct ke txt dan memprintnya. Parameternya ada nama hewan, quantity, dan nama. Di dalamnya di sini ada variabel hiasan pertama, juga hiasan kedua. Ini digunain buat hiasan nanti di struknya, buat di notepad.txt-nya gitu. Kemudian di sini ada yang namanya itu query lagi. Isinya select price from table notepad where name sama dengan nilai nama hewan, alias isi dari parameter nama hewan. Kemudian kita buat variabel harga ini, yang dimana nilai dari harga ini kita inisialisasi oleh nilai yang dihasilkan dari function getPrice ini. Kemudian setelah itu di sini ada offstream file struct.txt. Artinya apa? Artinya ini adalah buka file bernama struct.txt. Ini kurang lebih mirip kayak if stream. Jadi buka file yang nama struct.txt. Kalau misalkan file ini gak kebuka, maka munculkan sebuah pesan atau output berupa error gagal membuka file dan keluar dari function struct karena tadi. Kemudian setelah itu, kalau misalnya udah kebuka, kita isi yang file struct.txt ini dengan hiasan pertama. Karena kita isi dengan struk pembelian, kita isi dengan hiasan 2, kita isi dengan judulnya yaitu Chia Pao Pet Shop, kita isi dengan hiasan 2, dan seterusnya. Setelah selesai mengisi struct.txt sesuai dengan di sini saya langsung menutup si filenya, yaitu dengan cara file titik gunakan metode close untuk menutup filenya. File titik close seperti itu. Kemudian untuk ngeprintnya bagaimana? Untuk ngeprintnya kita jalankan sebuah function yaitu system notepad /p struct.txt. Maka otomatis nanti alat printannya akan ngeprint si struct ini. Kemudian di sini ada sistem CLS yaitu untuk membersihkan tampilan, dan di sini saya menampilkan struct. Kalau tadi ini
menambahkan struknya ke text tag dan ngeprintnya. Kalau ini kita tampilkan ke terminal seperti itu. Kemudian selanjutnya ada function customer. Jadi di dalam isi function customer ini dia ada pilihan, variabel pilihan, ada sistem CLS lagi, dan di sini ada cout yang menampilkan output menu customer dan fitur-fiturnya. Kemudian di sini seperti yang di admin tadi, yaitu ada do while untuk validasi pilihan menu. Ini ada percondition lagi, kalau pilihannya sama dengan 1 maka jalankan fungsi getOp. Kalau fungsi kalau isi dari pilihan 2-nya sama dengan 2 maka jalankan getAll kategoris. Kalau fungsi pilihannya sama dengan 3 maka akan muncul sebuah input, yaitu masukkan jenisnya. Dan di sini ada do while lagi untuk validasi input jenis supaya tidak bisa kosong. Kemudian nanti ada call function yaitu get path by categories dengan mengirimkan kategori sebagai argumen. Kalau misalkan pilihannya sama dengan 4 akan muncul input nama. Kemudian nanti akan ada call function get history dengan mengirimkan nama sebagai argumen. Nah, kalau else yaitu pengecualian dari 1, 2, 3, dan 4 maka akan muncul input nama, jumlah, dan nama Anda. Kalau yang pertama nama hewan. Di sini juga ada 3 variabel karena ada 3 input dan semuanya di sini ini menggunakan validasi supaya tidak bisa kosong gitu. Dan di sini ada call function order untuk membuat sebuah order dan juga ada call function struct untuk ngeprint struknya. Jadi segini untuk penjelasan dari customer.cpp. Sekarang kita lanjut untuk ke berikutnya ya. Kita akan ngebahas tentang yang out ini, yang file out. Untuk isi dari file out ini sedikit seperti ini. Yang pertama adalah include out h seperti biasa, biar bisa ngedefinisiin function login ini. Kemudian di sini ada include iostream dan string. Dan di sini ada satu function saja, yaitu function bernama login. Tipe keluarannya itu string. Jadi di sini juga ada variable login yaitu string. Di sini ada sebuah input yaitu login sebagai admin atau customer. Ada do while juga yaitu untuk melakukan validasi. Di sini ada perkondisian. Kalau misalkan login sama dengan kosong maka kasih pesan error tidak boleh kosong. Kalau misalkan loginnya tidak sama dengan admin dan loginnya tidak sama dengan customer juga, maka kasih pesan error role tidak tersedia. Di sini while, ada while yang artinya adalah lakukan perulangan ini ketika si variabel login sama dengan kosong atau variabel loginnya isinya itu tidak sama dengan admin atau dan tidak sama dengan customer. Kemudian kalau misalkan si loginnya udah diisi, dia nanti akan keluar dari looping ini, dari validasi ini, dan akan langsung return si login. Mungkin sekian dari yang pembahasan out.cpp. Kita langsung aja buat langsung bahas yang terakhir, yaitu main.cpp. Ini dia file utama. Jadi di dalam file main.cpp ini, saya menginclude banyak header ya. Ada customer header, out header, config header, dan admin header. Saya juga menginclude beberapa library seperti iostream dan string. Dan di dalam file main.cpp ini cuma ada satu function, yaitu function defaultnya C++ main bertipe integer keluarannya. Di dalam filenya ini ada 4 variabel ya. Ada pilihan, 3 maaf, ada 3 variabel, yaitu pilihan, hiasan, dan ulang. Di sini saya mengassign nilai hiasan seperti ini. Untuk hiasan yang gitu buat tampilan awal. Kemudian di sini saya melakukan call function load environment untuk membuka file env dan mengambil nilai dari file env-nya. Kemudian di sini saya menjalankan sebuah function dbconnect sekaligus melakukan perkondisian. Jadi ini artinya adalah kalau misalkan function dbconnect ini gagal untuk mengkoneksikannya ke database, maka tampilkan pesan failed connect to database.
dan akan keluar dari function main karena dari return 0. Kemudian di sini ada do while, banyak do while lagi. Di sini ada sistem CLS, yaitu untuk membersihkan tampilan. Ada tampilkan hiasan, tampilkan judul yaitu Ciapau Pet Shop, dan tampilkan judul lagi. Di sini ada output juga, yaitu tampilkan menu utama dan tampilkan fitur yang ada di menu utama. Kemudian ada do while lagi untuk melakukan validasi ke dalam input yang pilihan. Jadi kalau misalkan pilihan ini kita inputnya kosong atau empty, maka akan muncul pesan error pilihan tidak boleh kosong. Tapi kalau misalkan input pilihannya itu selain dari 1 dan 2, maka akan muncul pesan pilihan tidak tersedia. Dan selama itu dilakukan, maka si input ini akan terus diulang karena ada di dalam blok do while, yang dimana while-nya ini adalah lakukan perulangan jika pilihannya sama dengan kosong atau pilihan tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian ada perkondisian. Kalau misalkan pilihannya itu pertanyaan, kemudian ada perkondisian, yaitu kalau misalkan isi dari pilihan ini sama dengan 1, maka akan masuk ke blok perkondisian yang pertama. Nah, di dalam perkondisian yang pertama, ini ada perkondisian lagi, jadi ada nested if gitu. Di sini adalah jalankan fungsi login, dan kalau misalkan hasil dari login ini nilainya sama dengan customer, maka jalankan function customer. Setelah itu di sini ada sebuah input dengan do while seperti biasa untuk validasi, yaitu mau ulang atau tidak. Kalau misalkan ya, maka dia akan mengulang si functionnya ke awal. Kalau tidak, akan langsung keluar. Seperti itu. Nah, di sini ada else. Jadi kalau misalkan nilainya bukan customer alias admin, maka jalankan fungsi admin, dan ada do while lagi untuk input yang mau ulang lagi. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan pilihan inputnya bukan 1? Ya, maka kalau pilihan inputnya bukan 1, itu akan langsung masuk ke blok else atau blok pengecualian selain 1. Jadi nanti akan menampilkan program ditutup dan return 0. Nah, di sini ada while ulang dengan y kecil atau ulang sama dengan y besar. Jadi ini berguna kalau misalkan yang ini kita masukinnya y, maka kita nanti akan mengulang dari yang sini, Nah, kemudian ini adalah hasil dari kode yang tadi saya jelaskan. Kita bakal langsung saja buat coba running. Ini adalah tampilan awalnya, ini ada judulnya. Di bagian menu utama ini ada dua fitur. Yang pertama, kita bisa login atau exit. Kalau exit itu langsung keluar, kita coba login. Kita coba customer. Kalau misalkan kita input kosong, itu bakal muncul pesan film menu tidak boleh kosong. Atau kalau misalkan kita memasukkan yang tidak dipilihan, contoh 6, maka akan muncul pesan error berupa pilihan menu tidak tersedia. Nah, ini adalah hasil dari validasi yang tadi saya jelaskan. Kita coba semua fiturnya, misalkan lihat semua hewan. Ini adalah daftar hewannya. Dan setiap user menjalankan satu fitur, itu akan muncul sebuah input berupa teks mau ulang ya atau tidak. Kita coba ya. Login lagi customer. Coba fitur kedua. Ini adalah fitur kedua, yaitu melihat jenis-jenis hewan yang ada. Kita coba fitur yang ketiga. Itu lihat hewan berdasarkan jenisnya. Kita masukkan contoh jenisnya adalah naga. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Kita coba lagi fitur yang lihat histori pembelian. Kita coba terlebih dahulu yang order hewan. Kita masukkan nama hewan, misal Barog.
jumlah satu, nama Anda, misal Stalin. Operation sukses, dan ini adalah proses ngeprintnya yang tadi. Nah, ini adalah hasil dari printannya. Cuman karena nggak ada device buat ngeprint, jadi nggak kelihatan hasilnya, tapi kurang lebih isi dari printannya itu seperti ini. Kita coba fitur terakhir dari customer, yaitu lihat histori pembelian. Masukkan nama Anda, Stalin, dan kita muncul seperti ini. Pet ID 10, namanya Stalin, jumlahnya tadi 1, totalnya 90 perak. Sekarang kita coba yang bagian admin. Kita tambah hewan, namanya polo, kucing, gope. Kita coba cek apakah muncul, dan yap, sudah muncul di paling bawah sini. Kita coba lagi fitur yang kedua, yaitu hapus hewan. Kita hapus hewan yang tadi ditambahkan, itu polo. Operasi sukses, kita lihat, dan yap, hewan polo udah gak ada lagi. Kita coba lagi fitur yang ketiga, yaitu perbarui data hewan. Kita akan masukkan kolom yang diubahnya, misal kategori. Masukkan nama hewan, misal semau. Value-nya, kategorinya asalnya naga, jadi naga. Lihat apakah sudah berubah, dan lihat di sini sudah berubah. Semau yang awalnya kategorinya naga menjadi naga api. Nah, sekarang kita coba fitur terakhir dari admin yang belum dicoba, fitur keempat, yaitu lihat histori pembelian. Dan akan muncul seperti ini, pet ID 9, nama pembelinya Pak Kumis, jumlahnya 1, harganya 90 perak. Dan di sini ada lagi Stalin, ID 10, kuantitinya 1, jumlahnya maaf, totalnya adalah 90 perak. Kemudian di sini ada muncul inputannya, itu mau ulang, ini akan muncul setelah setiap user melakukan atau menjalankan satu fungsi. Jadi kita bisa masukkan inputan berupa ya atau selain kita masukkan ya akan ulang, kalau masukkan tidak akan langsung berhenti. Coba lagi, kita masukkan tag dan berhenti. Mungkin itu tampilan dari TA yang telah saya buat. Mungkin sekian penjelasan TA yang telah saya buat di semester 1 kelas 10 ini. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, baik itu saya belibet ataupun informasi yang disampaikan kurang jelas. Dan di sini saya juga meminta maaf apabila resolusi videonya kurang baik atau jelek, karena memang device yang saya punya tidak mendukung untuk merekam dalam resolusi yang besar. Dan ya, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.